Informasi pertama, saudara, proses pembersihan lumpur pasca banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan masih terus dilakukan. Lokasi pembersihan difokuskan di kota Masamba, ibu kota Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengangkut material banjir bandang di kota Masamba. Pembersihan sudah berlangsung sejak beberapa hari, namun belum selesai akibat tingginya timbunan lumpur. Akses jalan utama di Masamba juga masih terputus dan tergenang air. Kendaraan belum bisa melintas dan harus mengambil jalur memutar. Sementara warga yang rumahnya rusak mulai melakukan pembersihan dengan alat seadanya. Pasca banjir bandang yang menerjang 6 kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, warga yang menjadi korban banjir mengungsi di sejumlah tempat yang dianggap aman. Warga Dusun Petambua, Desa Rada, Kecamatan Baibunta, Luwu Utara, memilih mengungsi di perbukitan yang berjarak 2 km dari rumah mereka agar terhindar dari bahaya banjir yang masih mengancam. Warga yang mengungsi mendirikan tenda darurat menggunakan terpal seadanya. Para pengungsi telah terpenuhi kebutuhannya seperti bahan makanan. Namun para pengungsi masih membutuhkan air bersih, pakaian, dan penerangan. Kita langsung lihat informasi terkini pasca banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ada jurnalis Kompas TV Eki Muzakir di sana. Eki, selamat siang. Hingga saat ini, Eki, bagaimana penanganan pasca banjir? Apakah kemudian pengungsian warga ini dibangun hanya di satu lokasi saja atau seperti apa? Ya, kalau lokasi pengungsian sebenarnya ada beberapa lokasi pengungsian yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara, termasuk salah satunya yang disebutkan tadi yaitu di daerah Baibunta. Di sana memang di area perbukitan banyak warga yang melakukan pengungsian. Sementara untuk di Kecamatan Masamba itu dipusatkan di beberapa lokasi, termasuk di kantor Bupati Luwu Utara dan juga di kantor Kejaksaan hingga posko induk. Nah, beberapa titik pengungsian inilah para pengungsi itu bertempat untuk sementara. Dari total yang kami terima dari data Basarnas menyebutkan ada sekitar 15.000 warga yang terdampak banjir bandang pada Senin lalu dan sebagian besarnya itu mengungsi. Tidak hanya di daerah-daerah yang kami sebutkan di kantor pemerintahan, tapi juga beberapa warga atau korban banjir ini memilih untuk bermukim atau mengungsi ke rumah kerabat mereka. Nah, ini juga yang menjadi salah satu kesulitan dalam pendataan jumlah pengungsi di Kabupaten Luwu Utara ini. Dan juga mengakibatkan bahwa distribusi bantuan ini bisa tidak tepat sasaran atau tidak secara menyeluruh karena beberapa warga yang korban banjir bandang di Luwu Utara tidak menempati satu titik lokasi pengungsian, terutama bagi mereka yang mengungsi ke rumah kerabat. Irianda. Eki, update terkini hingga hari ini sudah berapa jenazah yang berhasil diidentifikasi dan apakah tim DVI Polda Sulsel ini mengalami kesulitan? Ya, hingga saat ini atau data yang kami terima dari posko DVI menyebutkan bahwa sebenarnya ada 12 yang telah diterima. Sementara 5 diantaranya ini sudah teridentifikasi. Sebelum posko DVI didirikan sebenarnya sudah ada 20 jenazah yang sudah diidentifikasi dan juga sudah diserahkan ke keluarga mereka masing-masing. Nah, dari beberapa yang sudah diidentifikasi dan juga yang belum diidentifikasi ini kesulitan memang dihadapi oleh tim DVI karena minimnya data postmortem dan antemortem. Irianda. Eki, selain itu juga terakhir juga Anda menyebutkan ada beberapa korban atau warga ini yang masih hilang. Apakah saat ini tim SAR gabungan sudah berhasil menemukan seluruh korban hilang? Ya, data dari Basarnas yang kami peroleh hingga hari ini masih ada sekitar 18 warga yang dinyatakan hilang. Nah, ini masih terus dilakukan proses pencarian. Secara keseluruhan ada sekitar 1.000 personel tim SAR gabungan yang dikerahkan untuk menyisir sejumlah lokasi. Pagi tadi juga beberapa lokasi di Kecamatan Baibunta yang juga merupakan salah satu lokasi terparah terdampak banjir bandang ini disisir, termasuk di daerah perumahan dan juga di aliran sungai untuk mencari ataupun memastikan bahwa tidak ada jenazah atau korban yang tertimbun lumpur karena selama ini memang sebagian besar kesulitan dari tim SAR dalam pencarian korban maupun evakuasi korban adalah karena tingginya lumpur di daerah terdampak. Lumpur sendiri bisa mencapai 3 hingga 4 meter sehingga proses pencarian ini terkendala. Apalagi ditambah cuaca di Kabupaten Luwu Utara ini yang tidak menentu, Iriana.
Iya, selain lumpur ini juga mengakibatkan Anda juga sempat menyebutkan ya, akses jalan ini terputus, masih ada beberapa lokasi atau desa ini yang belum bisa ditembus oleh tim SAR gabungan. Hingga saat ini seperti apa update-nya? Apakah masih ada lokasi-lokasi yang belum bisa ditembus oleh tim SAR gabungan? Iya, kami memantau memang ada beberapa lokasi titik terdampak yang membuat akses jalan utama Trans Sulawesi yang menuju dari Kota Luwu Utara menuju Kota Palopo dan juga Makassar. Ini yang menjadi kendala karena timbunan lumpur ini masih tinggi. Salah satunya di Kota Masamba yang merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Utara yang hingga hari ini masih terus dilakukan pembersihan. Padahal pembersihan ini sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu. Ketinggian lumpur dan juga genangan air membuat proses pembersihan atau pembukaan kembali akses jalan ini hingga saat ini belum bisa dilakukan. Kemungkinan besar baru bisa dibuka beberapa hari ke depan karena memang ketinggian material lumpur di akses jalan di Kota Masamba yang merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Utara ini hingga mencapai 4 meter. Beberapa alat berat sudah dikerahkan namun hingga saat ini masih terus diupayakan agar seluruh material lumpur banjir bandang yang terjadi pada Senin lalu bisa dipindahkan dan juga akses jalan bisa kembali dibuka, Rianda. Iya, tentunya kita harapkan bersama ya akses dari alat berat ini bisa kemudian mempermudah distribusi dari bantuan karena pengungsi, posko pengungsi juga sudah ada. Terima kasih laporan Anda langsung Eki Muzakir dari Sulawesi Selatan.